pagitan lain kalau inang doa pada jalan so. Jalan di pas-pas Tuhan tertulu dalam bawah. Memento kata inang. Masih kecil-kecil. Normal ya. Kalau studi SMP nomor 2 kalau sopa SD kalian bisa udah mau lihat mah kira ada satu mata rasa sudah ya siap kita tahu saya mikir wisuda yang soal teka kan wisuda ya iya dia orang wisuda mana nama saya ada satu mata rasa Victor Nidoknya orang maju mengenai gereja juga bang dan itu kalau sekolah minimum kalau segi mana ini itu bilang di mana hati kami muda di sekolah tinggi teologi HKBP dosen pengajar di sana dalam mana dalam misalnya di orang berkenalan saya dong ketika anaknya itu saya mengajar pengajar kawan-kawan ibu dia sekolah mana di perguruan siapa di bagasan nasok ini di bagasan nasok roha upasaha tarima horas madi kita memang antar semua agar kaku udah pakai lalu ada terima bahasa Indonesia kan dihalang banget baru itu kan kecuali ini bebas kerja di terima bahasa Indonesia tidak akan rapi tapi anak juga di dunia juga ada dapat bahasa Indonesia anak ini kita permatiin anda si patah hubungan kata-kata ngai si patah hubungan kata Indonesia ini saya dulu mainkan oleh apa pak Bapak Ibu sebenarnya Tuhan telah menetapkan hukum Taurat untuk membimbing kehidupan manusia. Jadi kalau kita melihat sejarah perjalanan bangsa Israel, kemudian Tuhan menetapkan hukum Taurat yang 10 itu untuk membimbing kehidupan umat pilihannya Israel itu. Jadi kalau Bapak Ibu termasuk remaja apa sebelum ini nanti membuka-buka Alkitab kita itu di rumah, di situ dijelaskan dalam Keluaran 19 dan 20 bagaimana Tuhan memanggil Musa sewaktu memberikan hukum Taurat. Suatu hari Tuhan memanggil Musa, Musa naiklah ke gunung, kemudian Musa naik ke gunung Sinai. Dan ketika di gunung Sinai itulah Tuhan memberikan 10 hukum Taurat kepada Musa untuk dilakukan bangsa itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam 10 hukum Taurat itu Tuhan dengan jelas membimbing bangsa itu supaya tidak ada Allah lain kecuali Allah yang sesungguhnya itu di hadapan mereka. Kemudian dilanjutkan lagi, jangan membuat patung di hadapan. Bukan hanya itu, Tuhan juga melarang bangsa itu untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Jangan membunuh, seperti liturgi kita tadi. Jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Hormatilah ayah dan ibu, peliharalah hari minggu itu. Semua itu hukum yang diberikan Tuhan supaya bangsa itu hidup dalam ketentraman hidup. Hukum Taurat itu diberikan. Itulah yang dikatakan Mazmur 119 ini ayat 4. Engkau sendiri telah menyampaikan cita-cita, kata pemazmur kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya ada jalan dan harus diikuti bangsa. Dan Bapak Ibu, ketika Tuhan memberikan perintah itu, konsekuensinya jelas. Ketetapan Tuhan itu jelas. Manang isi nama udahon, terpas-pas dulu. Alai sabaliknya, manang isi nasumang udahon patihi. Roma turun nih, dia bakal turun. Jadi berkat dan kutuk itu jelas. Firman Tuhan itu, hukum Taurat itu diberikan Tuhan, tetapi konsekuensinya jelas. Bagi yang memelihara dan melakukan akan mendatangkan berkat, tetapi sebaliknya yang tidak melakukan hukum Taurat itu akan terkutuk. Kira-kira begini.
Dalam pemahaman seperti itulah pemasmur sebenarnya dengan jelas dalam ayat 1 mengatakan, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan, karena hidupnya menurut hukum Taurat, maka yang dia terima dari Tuhan adalah berkat. Tetapi sebaliknya, tentu bukanlah orang-orang yang berbahagia yang tidak melakukan hukum Taurat, karena kutuklah bagiannya. Itu jelas. Jadi pemazmur ini dengan jelas mengatakan, berbahagialah orang-orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan, karena berkat dari Tuhan menjadi bagiannya. Tetapi sebaliknya, maka celakalah orang-orang yang tidak hidup menurut Taurat Tuhan, karena kutuklah bagiannya. Kita kasih dia kamar buat kami. Mar dua maka halak nama daulat roha ingat kata ayat sadar. Jala akka nama mulahro patik ini bata Taurat. Ima molo tutonga tuhan bangsa Israel. Tetapi bagi kita orang yang mendengar saat ini, sebenarnya ini sudah harus dikembangkan. Bukan lagi hanya hukum Taurat itu, tetapi firman Tuhan. Yang berbahagia itu adalah orang-orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu setiap kita, setiap hari minggunya, ketika sintua kita memperdengarkan firman Tuhan, itu, kemudian penutup selalu dikatakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Dikata-kata, berdua maharat natu mengangkatan di jalan. Nobels. Hukum Taurat itu berfungsi. Maka terputus yang memahami sejauh sesiatan. Kalau pukul 10 masuk, akan cepat mengukurnya. Tepat dua kali nanti mengadakan orang. Tidak kialu dia itu kita tahu. Nasal ini, saya belum pernah ke tempat ini. Alai hubungan itu didahami maklak. Serbilawan kita itu teko kami manusia Roma musik bantuan di Google Map. Akhirnya kami sampai 9:30 di tempat ini. Ada panduan. Sebenarnya dia akan berkumpul dua. Aku sudah kita berkumpul dua kan? Maka nana dua. Ngapain gue kita sudah? Apa? Nggak gitu. Sasi tengah di persiajaran di perkumpulan buat takas ini anak-anak yang lagi naik CD atau yang sedang belajar kata di sini sangat jelas diterangkan di sana. Iya patihi ada tum laporan ini. Jadi menurut saya TPG tadi masa bumi sebenarnya ada 3 fungsi hukum Taurat. Yang pertama, hukum Taurat itu adalah pembimbing si parolo, penunjuk arah. Jadi seperti penunjuk arah yang di jalan tadi saya berlawan, akhirnya saya tiba dengan selamat. Demikian juga hukum Taurat membimbing kita sampai di tujuan yang ditentukan oleh Tuhan. Jadi ketika kita memelihara hukum Taurat itu, kita berbahagia karena kita tiba di tempat yang Tuhan harapkan. Si parol, pembimbing, penunjuk arah. Alainya dua. Hukum Taurat itu juga adalah cermin. Sorminan, ingat dikata-kata. Inang, molo sorminan, cermin, omak sorminan. Dui dia makan ini. Kayak apa udah BHP serotonin, apa lu? Dibuat mah kapas, ujungnya di sosa waktu. Dan juga ada musibah. Air kami hitong ada bekas-bekas hitam dan segala macamnya. Kemudian diambil pembersih, kemudian dibersihkan. Itu cermin, cerminan. Hukum Taurat juga amanah, kemudian menjadi cermin bagi kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kemudian kita langsung berpikir,
sodon wae di bagasan nasabipun anong pulau sipatihi. Ketika hukum Taurat mengatakan hormatilah ayah dan ibumu, sotumbo pasal 10 hatak kutu ino di minggu nasal. Nah di hari Selasa doakan itu cermin. Tetapi kemudian yang ketiga, firman Tuhan itu dalam hal hukum Taurat itu juga berfungsi untuk menyadarkan. Ahmad kata-kata katanya, bah, mau lo itu kata-kata juga. Menyadarkan ini memang membuat kita sadar. Gak kita corong mama kita, kira-kira demikian. Kita sadar akhirnya melalui hukum Taurat ternyata kita tidak bisa melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna. Adok taherus di HKBP serbelawan nebui 100% mengulah patih. Adok jangan dong dan mungkin apakah ada dari antara manusia yang hidup dan lahir ke dunia ini kemudian bisa melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna 100%? Jangan dong alam ini gabiri kok mahi sama dong uru biau Tuhan jalatung asinil hakpo gagetu awam lahon kira-kira demikian. Pegajak hujan itu apa mana? Sifat ada kata ini tujuh di simar bulu-bulu simar bele-bele sehingga itu nggak butuh HP nang malay jadi saya tidak bisa kok pupin naruh HP nang malay boleh kan? Jadi hukum Taurat itu sebenarnya kemudian menyadarkan kita bahwa kita tidak bisa secara sempurna melakukan sesuai dengan hukum dan firman Tuhan. Oleh karena itulah kita diberi Tuhan anugerahnya di dalam Yesus Kristus. Ala nasutunggu hita akamang doh taminang banglah subi sia-sia dipatihi gabirin kok mahita asin rohani di mata di bagasan bagi museum di Yesus Kristus. Dan di dalam Yesus Kristus itu sendirilah keselamatan yang kita terima. Dan orang yang hidup di dalam Kristus tidak hanya berbahagia dalam kehidupan ini, tetapi berbahagia juga di balik kehidupan di dunia ini. Jadi totalitas keselamatan dan totalitas hidup bahagia sebenarnya adalah orang-orang yang hidup di dalam Yesus itu sendiri. Jadi kalau pemazmur mengatakan berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Taurat dalam pemahaman yang baru, berbahagialah orang yang hidup di dalam Yesus Kristus. Dan hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristuslah yang terselamatkan, dan itu yang berbahagia. Dan keselamatan itu amat indah. Keselamatan di dalam Kristus Yesus yang menjadi bagian kebahagiaan kita itu sempurna, tidak perlu lagi ditambahkan keselamatan lain di luar keselamatan yang sudah diberikan Yesus Kristus. Sikok bohalwoni dipatu padibata di bagasan Yesus Kristus tua kahalan nomor 2. Sikok tak sikap ba'a bejal haluang naasi gadani haluang tak pinatu padibata di bagasan Yesus Kristus. Kamang doa kemungkinan sebenarnya kita kan mau dibawa oleh nats pemazmur ini ke dalam pemahaman demikian. Kalau pemazmur mengatakan kebahagiaan itu sesuai dengan hukum Taurat, siapa yang melakukan hukum Taurat? Dalam pemahaman kita, kebahagiaan itu menjadi sempurna di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Karena Yesus Kristuslah kesempurnaan yang diberikan Tuhan untuk menyempurnakan hukum Taurat. Sikokbo halwoni di bagasan Yesus Kristus. Keselamatan itu sempurna di
dalam Yesus Kristus sempurna tak sikap bagumse narong kesipatan na pinanghalak Kristus sehingga bayo pemse ado nahasi diula martangia alas diula pe martamia ibu tahu tahe pakenan martami kami mana ada mah ada nak tahu dah budi martami kami semua martamia dan martamia Romanian pulau di keluarga ke Roma inong naon bulong masak ko nero paminan bay pa jod tulay waro barita hen tuduy paniari di ngahin tapi penyam tusik dukot dihi bay manit kawan lagi cengilang ari bay tasaya lang papa bubungin na kami nga mati itu nama kami katanya melalui itu berkat akan tersalur dengan memberi sajian itu maka berkat akan tersalur iman nama martami yang magor ini diulah martanya ada diulah tong martamia itu persoalan kita seolah-olah dicari lagi jalan keselamatan lain di luar keselamatan yang sudah diberikan Kristus Yesus itu habis sikok bohong doni di batu Kristus tak sedap babe jalan kaluna asal sarupa di kau nalau tu kuburan ni tu tempat ni pungai ayo bilang apa sama opung ina tu galeng nau minta lah sama opung ina itu malu datang burno opung doakan ya saya tes PNS sekarang ina doakan ina mesti hal tiking uruna so sepertinya apalagi belum ditambahin ya keselamatan itu sempurna sikop ripas dalam keselamatan di dalam Kristus kita tidak akan menambahkan lagi jalan keselamatan lain Bapak Ibu. Yang kedua, kalau kita melihat dan memperdalam lagi sebenarnya kitab Mazmur ini, orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang hidup menurut jalan-jalan Tuhan. Itu sebenarnya yang disampaikan oleh pemazmur ini dalam ayat 3 itu. Ayat 3b saya akan bacakan Bapak Ibu. Tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya, orang yang berbahagia dan yang selamat dan yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus adalah orang-orang yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Dan sebaliknya, orang yang tidak bahagia, orang yang tidak selamat adalah orang-orang yang hidup menurut jalan-jalan dunia ini. Todini murtinya. Tiga-tiga hal yang berjamita saya kurang semua akamang doa kamina. Jalan di murtinya, todini jamanon, lumo bidia kapatikin apa beliau cut mengajari kita lang-lang siapa tidak dibatan, doa siapa tidak dibatan. Seringkali Bapak Ibu roh zaman saat ini akhirnya membawa kita jauh dari hukum Taurat, dari hukum Tuhan, dan dari firman Tuhan. Semakin jauh karena roh zaman yang mengajari. Aitaruk maju pinang, tot ini materialisme semeno. Rikok do sinamot, rikok do hebet. Materi itu penting, tetapi ketika materi itu menjadi ukuran segalanya, itu menjadi persoalan. Totong do pertuturun yukur manhike sinamot hebet, itu juga menjadi persoalan. Roh zaman kita ini renggo bere di Persea, bere nami galau kami itu sido ina roman yang lakukan kami bisa disiapkan bedok tok kaberio pulangnya tak boleh berbeli hulu saya main dinumuti dia bermain seperti itu nuk pernah tulangnya ibu ada pin dia marga 5.000 mana harga 2.000
tulang-tulangnya, tulang nan tulang itu Roma halai matok mekel nan tulang baik, ya. Tulang baik, opung baik, amang baik dan sebagainya. Itu sekolah orang lucu bagi kita namanya. Tetapi sebenarnya itu roh zaman yang memaksa orang saat ini mengukur segala macamnya melalui uang. Roh materialisme ini. Jadi banyak kok kamu maju, uladong di julung hela akama, adong helamu di julung ina. Gabi Roma hamu madok, babulumui, bulubui nian amang, kampak kok kamu maju subani, inar bani. Itu roh hela nama madok, gak jelas gua makin, kan itu sebi. Itu transaksional subi, bisa itu dibayangkan. Akhirnya dia melakukan sesuatu kalau transaksional. Mologete doa kalasime itu zaman kita. Ketika roh seperti itu di depan, akhirnya hukum Tuhan, akhirnya hukum kasih, akhirnya ajaran Kristus kita, jalan-jalan Tuhan itu semakin jauh dari kita. Termasuk mabloh toti atau dirion individualisme yang disebut saat ini. Karena kemajuan teknologi diikuti roh kompetisi yang luar biasa dan diikuti juga roh individualis yang luar biasa. Salah kuman. Jadi kaum muda ini remaja apa sebelum ini itu masuk dalam tekniknya tadi. Karena semua itu dok betul. Selfie mulai. Aikat dia jadi itu kita salah kuman kira itu kok. Nenek belum sih gimana sih? Karena tools, alat yang kita pakai sekarang seolah-olah memaksa kita asal sahalakkan. Salah kuma, alat bagai bau, umuli bau, saya lebih cantik, lebih biasa segala macamnya. Nggak bisa halak. Ayang go dikijang nami, termasuk bahwa diri dia tiki haposol, dan dia silpi. Tiki saumur ribu rupani, apalagi dia semua. Molopola merkoto tau itu duluan, satu siap duluan. Kamu nasi di sini, tiga kusbi, jadi kau sasap. Itu tiga kusbi. Karena alat tulis yang kita pakai tidak mendorong kita untuk sendiri, tetapi alat yang kita pakai saat ini tulis itu memaksa kita untuk sendiri. Salah kuma. Yang tanami Porsea deh, Porsea. Nek punanam do maka tidak kau kaporsiau di gereja. Jadi bui mah roh perputu, tugas berputar. Jala mengisi mertua situ orang terkait di Indonesia nomor 3 dunia ini. Ihyam mah tukar putu di tanami di Porsea, stakok keo. Seperti itu kan Cina, etnis Tionghoa. Nah, kalau sekian mereka terputu di Rusia. Jangan boloroi terputu, naik konan di pesan kuliah. Ala ado, maka tidak buka sosial sendiri. Baru rakyat gereja bernunggu-nunggu apa sektor. Merputu macam satu taina. Kasong nomor lagi masuk juga. Dia itu manusia pilih mau. Masuk usbi, tidak usbi, masih bayar tangan kayak itu om saya masih takut kayak mau panik bapak di sini terus harus pilih minta itu selesai nama tuh. Jadi akhirnya tools ini alat yang kita pakai seperti kamera, alat lain dan segala macamnya memaksa kita untuk sendiri. Salah kuma, kalau nasi belum dibanding dari mana, dilului dari mana. Doa kerasnya. Jadi kalau ada filosofi orang Batak mengatakan kita nasa panganan indah, itu dulu. Sekarang itu hanya filosofi kosong. Hanya nasa panganan indah. Nasa panganan narapak mangas sesedesabat kan itu. Marpu memahami lima orang pala. Suk-suk may baik dipinggari si panganan. Disapai. Gabi hubua mau ini. Lama mana rifon cuma punya di siamuku, nggak di siamuku pe,
dia atur lotong membuat tujuh luna gawira paksir sirma dapota jelebus imana sapanganan nuain coba sapanganan kaman berkamina orang ibadah di tengah-tengah kita kutol pak udah wah tujuh loko koni terus sekut kalau plastik ina itu nih karena jangan memaksa kita untuk hidup sendiri kompetitif individualis dan segala macam. Oleh karena itulah panggilan Nats Mazmur ini jelas, kembalilah ke jalan-jalan Tuhan, jangan ke jalan-jalan manusia atau jalan-jalan dunia ini. Terima kasih untuk gereja kita yang menetapkan minggu ini menjadi minggu keluarga, berjemaat, kemudian berkebaktian bersama dengan keluarga. Sebenarnya ketika nats ini kita dengarkan pada saat ini, langsung terbayang bagi kita bagaimana dalam keluarga kita hidup menurut hukum Taurat itu, kira-kira begitu. Bagaimana hukum Taurat menjadi hukum yang mengatur di tengah-tengah keluarga. Sebenarnya ibu Hamudi amang dotamina nama ngarahun 10 patihi hukum Taurat itu jelas mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Dua dosa si tengah suhi-suhi ni patik nasapuli makaholongi di mata dukoni makaholongi dengan col itu tuh. Jadi dimensi hukum Taurat itu jelas mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Dan ketika kita mendengar firman Tuhan itu supaya kita hidup sesuai dengan hukum Taurat, sebenarnya itu mendorong kita untuk selalu mengasihi Allah. Manhiti parmigota somonon, manhiti nama nangihon hata di debata, manhiti nama tangian kita di debata. Alai dihohoni ma akamang dotaminai, hol dolongan col. Maka ulongi dengan cok. Saya juga tadi tersentak ketika hukum Taurat yang dibacakan pengganti Kartini Patihi Imam Patih Ponok pun nakin-nakin Unako membunuh, jangan membunuh. Sasi tengah tak kolang membunuh secara fisik, tetapi pembunuhan secara verbal itu juga jangan pernah. Mahidi hata itu doi jadi pati kalau polir pani membunuh, menghilangkan nyawa, tetapi tindakan orang Kristen yang sesuai dengan firman Tuhan jelas, termasuk melukai orang tidak bisa. Itu bertentangan dengan Tuhan. Termasuk mengugabi inat tadi jauh ibe dan mengugabi alam aku yang diguna basuki itu kira bu itu mas dalam pikiran saya rekaman dengan jelas bagaimana kekerasan yang terjadi dari suami ke istri diguna basuki. Aku sudah dibingai pada kini colma baik kamu sudah diutak-tak binatai itu belian mulai sebelian bagus sudah di binatai yok pas nomor 2 di siamun nasi nomor 2 jadi sekali di hampirang saat dijadi masuk meniru jada ikut dinatai dok itu mana lupa kekerasan boleh sukun dia matai gue ikut alai soal dihamian mau sebarang duhur baju itu gimana? Kok kamu juga? Lalu setelah saya makan mau di baju itu lalu sih nama mau stop rohana saat itu kekerasan yang luar biasa. Mau lihat mah memang dalam belakangan lamor nama nasional ini memulai polo di batu duhur pakok kopot tuh keluarga. Somon hata di jadi dapat itu hata di batang di tempat keluarga. Akak kekerasan si somoni sasintong masuk ke hina kami patik paunok ini jangan membunuh
pola komunikasi antara orang tua kepada anak juga dalam keluarga. Sebagai konsekuensi, pelaku firman Tuhan juga harus membangun komunikasi yang baik, komunikatif. Itu orang punya buku Rich dan Poor nah orang senang orang orang sudah bagus sian pola komunikasi. Jadi bolo roda lagi bolo nakoras namora kita takas di Rich ya Pak, nanti saya akan menjadi pilot Bulinda itu lo bapak mau bulu namora siapa pahenan pola komunikasi daksen hebat deh saya pola komunikasi kalau rogel lengan Pak, nanti saya akan menjadi pilot ya kau pasti bisa menjadi pilot kayak apa nggak seperti jahitong itu indah langsung memberi kekuatan alai suhar ima molo pola komunikasi udah nah kalau sudah bagus kalau rogel lengan Pak, nanti saya menjadi dokter dokter ini mau nambah waktu sih kok cuma jahat ini pola-pola komunikasi ini kan mati hebat. Sebenarnya ketika firman Tuhan ini mengatakan jalan-jalan Tuhan adalah jalan-jalan orang yang berbahagia, kemudian kehidupan orang Kristen dimanapun, mulai dari perilakunya, tindakannya, pola komunikasinya, itu pola komunikasi yang selalu sesuai dengan hukum Tuhan itu. Mangina tu si kita buat itu supaya kita hidup bahagia bukan karena materi itu juga penting sekarang ini rekod deh tetapi ukuran kebahagiaan kita bukan di situ lagi kita sudah bergerak lebih tinggi next level bahwa kebahagiaan kita terletak apakah kita melakukan firman Tuhan atau tidak, apakah tindakan kita melawan Tuhan atau tidak. Dan ketika kita memelihara hukum Tuhan, perintah Tuhan, jalan-jalan Tuhan, disitulah kehidupan kita yang berbahagia. Amin. Kita berdoa.